Halo, selamat siang teman-teman kolektor. Hari ini kita akan coba membahas tentang koin-koin spesimen. Adalah koin spesimen. Apa itu koin spesimen dan apa spesial daripada koin spesimen ini dan bagaimana harga pasarannya dibandingkan dengan koin biasa, nanti kita bahas. Sebelum kita membahas koin spesimen, perlu kita garis bawahi bahwa tidak semua koin kuno berharga sangat fantastis. Contohnya seperti set koin Indonesia 1945-2016 yang saya punya ini. Satu set ini hanya berharga 155 sampai 165 ribu per set. Terdiri banyak koin. Ada koin mulai dari penjajahan Belanda sampai dengan koin yang terbaru. Ini belum yang paling baru, ada yang lebih baru lagi. Tapi sudah koin keluaran termasuk baru. Dan koin-koin ini tidaklah mahal. Contohnya koin kelapa sawit ini hanya sekitar 3.000 sampai 5.000. Yang lain tentu murah, mungkin ini 1.000. Nah, yang kita secara khusus bahas karena kita punya koin spesimennya adalah 1 dan 5 rupiah ini. Untuk kondisi 1 rupiah 1970, ini adalah tahun 1970. 1 rupiah 1970 dan 5 rupiah 1970. Kondisi use atau beredar seperti ini yang telah dipakai untuk transaksi, harganya tentu sangat murah. Saya kurang tahu berapa pasaran, pastinya di bawah harga yang luster. Kita juga punya yang luster. Ini tadi koin set yang kondisinya use atau terpakai. Ini adalah kondisinya masih luster. Ada beberapa koin di sini, kondisinya bagus-bagus. Tentu harganya beda. Kita secara khusus kita bahas 1 dan 5 rupiah. Untuk 1 dan 5 rupiah, yang 1 rupiah ini kondisi luster dan UNC luster seperti ini berkisar antara 20 sampai 25 ribu per keping. Kondisinya bagus, biasa dipakai untuk mahar dan segala macam. Ini pun kurang lebih juga sama harganya. Jadi kondisinya perlu kita garis bawahi bahwa koin ini tidaklah untuk koin biasanya, koin yang beredar di masyarakat sebagai alat pembayaran sah, tidaklah mahal. Kisaran harganya seperti yang tadi saya sebutkan 20 sampai 25 ribu. Tentu yang kondisi use seperti ini yang telah terpakai harganya hanya ribuan saja. Nyatanya dalam satu set ini berharga tidak lebih dari 100, berharga tidak lebih dari 200 ribu, antara 155, 165, mungkin juga ada yang jual lebih. Set seperti ini. Ini koin setnya cukup bagus untuk dijadikan pajangan. Seperti ini. Ini koin set. Ada juga koin-koin lainnya. Berikut dengan spesifikasi dan bahan koin tersebut, nominal juga, ada data kidetnya juga. Di bagian belakangnya seperti ini, cukup cantik. Jadi kita bahas adalah koin spesimen. Ini koin yang beredar tadi, yang di masyarakat sebagai alat pembayaran sah, tapi yang ini adalah kondisinya belum pernah dipakai. Lalu kita punya koin spesimen. Ini adalah koin spesimen. Kita buka dulu satu. Kita perhatikan ini adalah koin spesimen. Secara fisik dia ada sedikit perbedaan. Yang pertama paling kentara sekali dia adalah dari bahannya yang berbeda dengan koin biasa. Ini koin biasa terbuat dari aluminium. Sedangkan koin spesimen yang ini terbuat dari brass atau kuningan. Ini koin brass.
sudah di grading oleh PCGS dengan nilai SP67. SP adalah singkatan spesimen, brass pattern seperti ini. Ini koinnya adalah koin spesimen, detailnya sangat cantik. Berbeda dengan koin yang biasa. Jadi koin spesimen adalah koin yang dicetak biasanya koin spesimen ini umum dicetak pada tahun 1970 sebelum koin beredarnya sebelum koin beredarnya ini di approve atau dapat persetujuan untuk peredaran. Untuk mengetes die atau cetakannya dan mengetes desainnya, maka dicetaklah koin spesimen sebagai arsip dan juga sebagai arsip baik untuk percetakan maupun arsip negara untuk disimpan, dan juga sebagai pengajuan untuk di-approve, maka dicetaklah koin spesimen ini dengan jumlah yang sangat terbatas. Koin spesimen ini dicetak biasanya menggunakan bahan yang sama ataupun berbeda, dan lebih umum adalah menggunakan bahan yang berbeda daripada koin yang nantinya akan diedarkan untuk membedakannya dengan koin tersebut. Misalnya dari brass kuning, menggunakan brass atau kuningan ini. Ada juga Rp1 yang dicetak berbahan tembaga. Inilah koin Rp1 yang dicetak menggunakan bahan tembaga, mendapat skor SP68RB. Ini adalah skor tertingginya, top di populasi koin spesimen tersebut ini. Skornya paling tinggi 68, SP68. Jadi ada tiga bahan yang pada Rp1 ini dicetak. Yang pertama adalah koin yang dicetak menggunakan kuningan, yang kedua dari tembaga, dan ketiga saya tidak punya tapi ada yang dicetak menggunakan aluminium juga. Tapi cetakannya dia proof atau dia kualitasnya proof, pada field atau pada backgroundnya itu mirror finish. Pada bagian objek cetaknya itu menggunakan finishing doff, jadi menghasilkan kontras seperti coin proof seperti ini. Jadi berbahan aluminium, tapi ini yang tidak proof dan bukan koin spesimen. Untuk koin-koin yang baru, saya juga punya Rp5-nya, Rp5 burung. Ini juga koin spesimen. Koin spesimen. Sayangnya ada gores sehingga tidak muncul skor. Dia hanya SP genuine, ONC detail, ada gores di sini. Juga sangat bagus. Kita perhatikan bahwa dia cetakannya sangat berbeda dengan koin yang biasa beredar atau use-nya. Kita lihat, ini adalah semuanya mengkilat, sedangkan pada koin spesimen backgroundnya mirror finish mengkilat, sedangkan pada objek cetaknya, pada tulisan-tulisan dan engrave-nya doff, sehingga menciptakan kontras. Nah, koin spesimen ini umum dicetak pada masa tahun 1970-an. Untuk koin-koin baru lebih umum dicetak, lebih kenal dengan nama koin proof. Namanya PR, bukan SP. Tadi SP spesimen adalah koin PR proof. Koin proof ini dicetak menggunakan bahan yang sama dengan koin aslinya.
koin berbahan kuningan aslinya, maka dibuat juga dari bahan kuningan sama, tapi tetap dia menggunakan kontras yang bagus. Tahun 1995 ini kita punya koin. Nah, kita punya koin mati, skornya cukup tinggi, NGC, PF. Kalau tadi PCGS dia akan memberi skor meningkat proof itu dengan PR. Kalau di NGC dia akan meningkat dengan PF seperti ini. Nah, koin proof ini dicetak seperti saya tadi bilang dengan bahan yang sama persis, yaitu bahan kuningan. Nah, ini koin yang biasanya, ini adalah koin yang use-nya tadi, tapi ini di grading oleh PCGS. Sama ya bahannya, dengan dimensi pula yang sama. Maksudnya ketebalannya sama. Sedangkan pada koin-koin spesimen, terkadang kita menjumpai bahwa ketebalannya lebih daripada koin yang beredarnya. Misalnya pada koin Piefort atau yang lebih kenal dengan koin Pitford, dia lebih tebal 1,5 atau 2 kali lipat dari koin beredarnya. Nah, jadi koin spesimen ini sangat langka karena dicetak sangat sedikit untuk arsip. Walaupun kita kenal koin proof sekarang, koin proof modern seringkali dicetak lebih banyak untuk keperluan koleksinya kolektor. Jadi untuk memenuhi permintaan dari kolektor dicetak banyak. Contohnya seperti koin set Kanada, koin set USA sering dicetak agak banyak untuk jadikan souvenir. Tapi pada koin-koin Indonesia memang jumlahnya sangat terbatas untuk koin proofnya. Apalagi koin spesimen ini populasinya hanya ratusan keping, dan yang terdata di NGC hanya puluhan keping saja, maupun PCGS seperti ini. Lalu harganya, tadi kita sudah bahas, harganya adalah 25 sampai 30 ribu untuk koin-koin biasa, untuk koin use seperti ini. Untuk koin proof seperti contohnya melati ini mungkin harganya 5 sampai 7 juta untuk koin proof seperti ini. Tapi kalau harganya untuk koin spesimen, kita ambil contoh spesimen yang ini, yang bahan tembaga, ini harganya adalah 19 juta. Jadi harganya sangat jauh sekali antara koin use yang 25 ribu katakanlah secara umum, dan koin yang harganya 19 juta. Beda harganya sangat jauh. Maupun dengan proof yang harganya berkisaran 5 sampai 7 juta rupiah. Jadi itu yang kita bahas koin-koin proof. Kita punya 3. Tadi yang terakhir kita perlihatkan adalah koin 5 rupiah ini, Brass. Kebetulan saya punya 2, 1 dan 5 rupiah, dan yang 2 rupiah saya belum punya, saya masih cari. Ya, untuk skor-skor yang ini kan karena dia skornya tinggi, maka harganya juga tinggi. Kalau untuk skor-skor seperti ini dia bukan top up, mungkin ya sekitar 16-an, mungkin 16 jutaan. Kalau untuk yang tanpa skor seperti ini mungkin sekitar 6 jutaan. Kalau yang pro seperti ini dia akan ada skornya 67, cukup tinggi, ultra cameo, wajar harganya juga tinggi, 7 jutaan. Jadi koin spesimen adalah koin yang unik untuk dikoleksi karena koin ini adalah koin yang langka, yang berbeda dengan versi biasa.